Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya tentang bagaimana cara membuat Google Sheet. Di Google Sheet ini layaknya seperti teman-teman nanti untuk kebutuhan belajar. Baik, langsung saja. Yang pertama kali kita harus lakukan, pastikan kita terhubung file tab baru. Nah, di sini akun yang ingin kalian gunakan, ingin teman-teman gunakan itu akun yang mana. Saya misalnya akun email sudah terhubung di pelajaran yang kita langsung ke Google Drive. Oke, sudah terbuka Google Drive. Langsung saja kita tekan baru, nah, kemudian kita ke menu lainnya dan ini ada Google Sheet. Kita klik Google Sheets. Nah, ini akan muncul tampilan pertama ketika kita membuat Google Sheet ya. Nah, untuk situs judulnya ya nanti akan muncul di sini. Ini kita buat saja PJOK misalnya. PJOK Nah, untuk judul halaman ini ya bisa bermacam-macam, misalnya belajar dari ya seperti ini contohnya. Bisa dikreasikan ya sesuai dengan selera masing. Nah, sebelumnya kita ingin merubah logo ini dan type icon ya, type icon. Makanya saya ingin merubah ini ya, logo dan type icon itu berada di brand image. Type icon biasanya saya mau rubah dengan logo logo yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini upload. Oke, tunggu loading, proses oke. Dan upload type icon, dia akan muncul. Nah, jadi untuk top icon yang ada tampilan di sini dan defaultnya kita mau rubah dengan logo. Oke, langsung aja kita close. Otomatis berubah ya. Nah, ketika kita publish, tampilan yang akan tampil di pengunjung website kita ya akan sama persis dengan ini dan ini. Oke.
Untuk tema kita bisa tentukan dulu ya. Ini ada menu aktifkan halaman dan tema. Pilih dulu temanya. Temanya mau ya impresi, rata, font, diplomat. Nah, saya lebih suka di diplomat ya. Diplomat, kemudian warna hijau karena memang logonya kan latarnya hijau. Nah, terus ya teman-teman bisa ganti untuk latar atau backgroundnya. Kita bisa upload langsung atau pilih gambar. Saya lebih sarankan teman-teman untuk mencari di Google ya. Misalnya PJOK animasi. Nah, saya sudah dapat beberapa animasi PJOK. Oke, saya akan ambil salah satunya yang misalnya ini. Saya tinggal klik kanan, copy image address ya, kemudian saya balik lagi ke website kita, kemudian pilih gambar dan dengan URL ya, tinggal kita paste. Ternyata tidak valid, jadi kita harus cari yang lain. Menarik ya. Yang pasti kalau gagal kayak gitu, gagal seperti itu berarti kita harus cari yang lain. Misalnya ini aja lah ya, contoh ya. Oh, langsung kembali ke sini. Paste. Nah, sudah dapat. Sudah dipilih, klik pilih. Oke, sudah berubah ya. Sudah berubah. Sepertinya warna brandnya kita oke lah ya. Intinya gini ya, intinya oke teman-teman, untuk tampilan awal seperti itu ya. Jadi mungkin kita ke menu yang ada di sini kan. Nah, buat teman-teman yang mau menambahkan kotak teks di sini seperti judul dan lain sebagainya, teman-teman tekan kotak teks. Nah, misalnya ini untuk judul sambutan gitu, seremonial lah ya. Teman-teman silakan berkreasi sendiri. Nah, saya misalnya mau bikin ya ini untuk bisa dikasih stiker ya. Nah, ini bisa diganti judul, langsung judul ya, secara otomatis. Nah, teman-teman bisa merubah latar yang ada di belakangnya juga, latar yang ada di belakangnya dengan klik ini, seperti tanda icon lukis ya, fine ya, kemudian pilih gambar atau teman-teman upload. Saya pilih gambar. Terus saya coba cari ya warna ini aja biar lebih terasi, biar terlalu jauh beda. Nah, teman-teman kemudian bisa menambahkan di sini pembatas ya. Tekan pemisah, dia akan ada sepertiga.
Nah, kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan placeholder ini seperti kotak ya, kemudian fasilitas, kan ada tata letak nih, tata letak yang ada icon gambar sama di sini ada icon teks. Kemudian misalnya teman-teman mau menambahkan penjelasan tentang video, ini bisa ditambahkan dengan teks yang tadi di penjelasan apa itu PJOK misalnya. Kita bisa cari di sini aja di Google aja. Cari di sini. Ya. Tambahkan di sini. Ini bisa diklik di sini. Di sini. Oke. Oke, setelah ini juga bisa ditambahin latar ya di sini. Sama yang seperti atas ya. Seperti oke. Setelah itu kita bisa tambah yang tadi ini placeholder. Placeholder ini buat nambah video ya, seperti materi YouTube itu bisa dengan placeholder ini digerakkan, bisa di nah, misalnya saya tambah 2 aja ya, biasanya atur juga ukur. Bisa ditambah kalender misalnya, tambahin kalender, bisa diatur ini kan liburan seperti Friday, Julai, bisa dirubah ya untuk merubah apa yang ingin kita tampilkan, bisa ditampilkan zona waktu. Agendanya misalnya minggu, bulan, pakai gitu. Nah, kalau ini kita bisa menambahkan misalnya YouTube, kita mau upload sesuatu file, pilih filter, Google Drive. Video perkenalan nih, tambah ya, sekarang aja. Nah, sudah bisa ditambahkan video, bisa dari YouTube, bisa web ya, materi pun bisa ditambahkan juga dari Google Drive ya. Ini aja. Tapi sebelumnya teman-teman harus upload dulu buat filenya ke Google Drive, bisa kita tambahkan, entah itu video, materi, dan lain sebagainya. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita ingin menambahkan halaman ya. Halaman. Nah, teman-teman harus tentukan dulu ya, apa saja menu yang ini. Misalnya di sini absensi itu.
seri, play, gas sih. Soal latihan ya. Gas ya. Sudah saya buat absensi materi ya. Saya mau tambah absen, berikan dulu, sisipkan judul misalnya gini ya. Kalau kita mau nambah judul, kita bisa tekan ini ya, dulu kelas 3 misalnya. Absensi kelas 3 ya. Taruh di pinggir aja, ditambahkan tema, kami background, kita tambah ini bisa digeser-geser ya. Kalau geser tuh sekarang kita ya. Nah, sekarang kita tambahkan di sini tombol absensi kelas 3. Kalau absensi kelas 3 ini kita ambil dari sini. Absensi 3B misalnya. Kelas 3A misalnya. Cari mana? Dulu saya diklik di mata sini, absen ke sini, ya udah jadi. Kita tinggal tambah tombol lagi di sini. Absen oke, klik di buka, kita dapat di paste aja. Kita udah nggak usah pakai yang kayak kemarin. Sortir lagi pakai gimana ya. Oke, kita langsung ditarik di sini otomatis. Kita tambah lagi di sini tombol kelas DC. Kita close lagi. Kita tekan mata, yes. Kan oke. Tinggal 3D dan 3 ini kita close.
dan ke icon mata untuk ambil ini, mengambil linknya, kita copy, kita pastekan lagi ke sini, kita klik sisihkan, kita 3E. Dan ke 3E. Mata buat untuk mendapatkan linknya tinggal kita klik ini, copy, dan kita paste. Nah, untuk absensi ini sudah selesai ya, rapikan. Nah, ini link kelas 3 nya sudah jadi tinggal kita publish di sini. Kalau misalnya mau kelas 4 ya, tinggal tambah tombol pemisah, tambah kotak teks, tambah judul, absen. Kelas 4. Tinggal kita ganti dengan warna yang berbeda. Nah, ini teman-teman bisa dikasih ini juga ya, biar dia menyatu sama absen. Kita tambahin lagi sama sesuatu. Ini beda ya. Nah, ini sama. Oke, sudah. Jadi lebih terlihat menyatu jadi. Tapi nanti tergantung dari teman-teman aja berkreasi seperti apa. Juga bisa diganti juga ya, ini kalau mau ganti. Harus begitu, nggak sedikit. Di kelas 4 ya tinggal tambahin tombol aja juga kalau misalnya mau ini di kelas 4. Kalau teman-teman mau menampilkan absensi yang sudah ada, tinggal teman-teman tambahkan ini. Nah, ini dan ditarik ke atas. Ganti juga temanya sampai yang tadi temanya got the red. Absensi, hasil dari absensi kelas. Nah, kita lihat di sini peninjau ya, kalau kita mau lihat tuh. Dan yang sudah ngisi absensi di sini ini sudah otomatis kita bisa lihat. Nah,
Dia mau absensi kelas 3, seolah-olah kita jadi pengunjung nih. Setting absensi. Dan nama, dan dia masukkan NIS ya, di passwordnya itu dan NIS. Oke, untuk kalau teman-teman itu tanya, ini saya punya ini ya nih, ini media share misalnya, saya mau duplikasi nih. Jadi teman-teman yang mau duplikasi absensi yang sudah ada itu tinggal diklik kanan, kemudian buat salinan. Nah, buat salinan semuanya ini akan otomatis, dia akan jadi menduplikasi ya. Salinan buat Nah, ini saya akan bikinkan folder biar dia nggak nyatu sama yang sudah ada, yang sudah lama ya. Saya bikin di sini misalnya format soal kelas 3. Ini akan saya jadikan ini nanti format standar untuk kelas 3. Klik ini, shift, saya tinggal tarik ke atas biar dia masuk ke. Oke, sudah terpindah ya, kita lihat di sini. Nah, caranya teman-teman, gimana caranya membuat supaya tampilannya seperti ini nih, ada ABC-nya, A, B, C, D, E. Jadi dia dalam satu spreadsheet saja ya, tapi di situ dia akan membuat sheet-sheetnya. Ada beberapa sheet dan ini langsung terlink ya, terlink ke 5 kelas yang kita buat di sini. Caranya sangat gampang, teman-teman, double klik. Oke, kemudian teman-teman ke respon. Nah, ini untuk yang kelas A ya, kita pastikan ini kelas A. Kelas B, kita dari kelas A aja ya. Kelas A, kita buka kelas A. Kan ada kehadiran kelas 3A ya. Kita buat di sini. Salinan absensi ya, misalnya ya, kita biarin aja. Bisa ngebedain sama yang aslinya. Ini kita buat. Nah, sudah ada ya. Kita di sini tulis kelas 3A. Ganti nama, kelas anu aja ya, 3A aja gitu ya, A gitu aja biar singkat. Nah, kemudian ini passwordnya harus kita blok ya, kita blok sampai ke akhir, blok. Nah, sampai kita blok, kemudian kita sembunyikan di sini, sembunyikan kolom A sampai AH. Yang bakalan terlihat nanti hanya di ini waktu dan tanggal, kemudian nama, pertemuan dan keterangan kehadiran. Jadi teman-teman sembunyikan aja tadi. Kembali lagi ke, kita close dulu. Oh, boleh. Ini sudah ada ya filenya di sini ya. Dia secara otomatis sudah ke folder. Oke, kemudian kita cari mana nih, Mas. Oke.
Oke, respon. Kemudian klik di. Nah, ini bedanya kita nggak buat baru ya, kita pilih. Kita pastikan yang ini tadi nih, salinan ya tadi. Salinan yang kita buat di folder tadi ya. Dia akan masuk ke sini. Dia akan jadi sheet kedua. Nah, ini yang 3A yang ini tadi. Nah, yang ini kan otomatis bergabung. Bah 3. Jadi. Nah, teman-teman, ini harus ingat ya, selalu kita sembunyikan. Jadi orang lain nggak bisa lihat password dari anak-anak yang lain. Kan yang udah kita beri password ya untuk absensi tadi. Dia setiap kali dia masuk ke absensi, dia harus masuk password ya. Ketika dia klik nama, dia harus masuk password, dan passwordnya itu menggunakan NIS-nya dia per induk ya. Kita sembunyikan. Oke, ini sudah ya. Nah, ini sudah, kita cukup menampilkan ini aja. Time tabs, nama pertemuan aja yang kita perlu tampil. Kemudian ini 3B sudah, kita ke 3C. Ke 3C sama halnya seperti tadi. Kita ke respon, kemudian pilih yang buat spreadsheet, pilih yang sudah ada, kemudian ke salinan tadi absen. Nah, teman-teman, di sini kita ganti nama jadi 3. Enter. Seperti tadi kita sembunyikan, klik dulu, diklik, kemudian tekan shift, arahin ke arah kanan. Arahin ke arah kanan keyboard kita sampai ke password terakhir. Setelah itu kita klik ini yang ada tanda panah ke bawah atau segitiga ke bawah, baru tekan di sini, kita pilih sembunyikan kolom C sampai D. Aha. Oke, ini untuk 3C sudah, kita langsung ke 3D. 3D, kita ke respon. Spreadsheet. Oke, pilih spreadsheet yang sudah ada. Langsung aja, kita langsung cepat ya, ini kita biar udah langsung jadi gitu. Nah, ini akan menambahkan ke sheet yang tadi. Nah, ini yang sudah. Oke, kita pilih di sini 3D. Oke, enter. Ini kita klik sekali, tekan shift, geser arah panah pada keyboard ke arah kanan. Oke, lepas shiftnya maksudnya. Ini pilih sembunyikan kolom. Nah, oke, sudah jadi. Kita ke E. Oke, ini biar kita nggak bingung ya, langsung kita close aja. Jangan sampai kelewatan ya. Ini close ini. Kita langsung ke respon. Ini ya, ini harus tahu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau bingung, teman-teman langsung tadi bikin aja namanya sesuai keinginan teman-teman. Ini karena saya ingin membedakan absensi sama salinannya, saya biarin aja. Pilih. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah ganti nama ketik. Oke, enter. Tekan yang di C ya sekali, kemudian tekan shift di keyboard, arahin ke kanan dengan cepat. Nah, lepas,
ke sekian kolom. Nah, otomatis nanti kalau ada yang ngisi, yang ditampilkan hanya ini ya. Nah, sekarang ini kan karena kita ini kayak agak susah ya kalau misalnya bacanya dari 3A-nya dari kanan ya. Kita pindahin aja ke kanan maksudnya. Jadi dia dari arah kiri ke kanan. Karena kan kita biasanya membacanya dari arah kiri ke kanan ya untuk bahasa Indonesia. Kali teman-teman belajar bahasa Arab dari kanan ke kiri. Oke, ini sudah. Nah, sudah teman-teman, ini sudah jadi. Teman-teman tinggal di setting, bagikan, dapatkan link yang bisa dibagikan, kemudian teman-teman setting di sini siapa saja yang memiliki. Nah, ini ya. Ini kan biasanya pengaturan defaultnya dia dibatasin. Teman-teman pilih siapa saja yang memiliki link ini, kemudian untuk aksesnya bisa lihat ya, hanya bisa melihat. Lihat saja. Kemudian teman-teman salin, selesai. Teman-teman kembali ke sini. Teman-teman close dulu. Nah, kalau teman-teman mau nambahin tadi tinggal aku tambahin ini. Tambahin redraft ke folder tadi ya, folder yang kita buat untuk anu tadi. +3, kemudian nanti ada folder share. Nah, ini format yang tadi. Ini yang saya bikin tadi yang baru, salinan absen. Nah, otomatis sudah masuk ya, sesuai. Sampai ke ini aja, keterangan tadi. Cari. Nah, jadi teman-teman ya. Jadi yang kita buat tadi. Yang kita buat baru ya. Jadi nggak ada datanya. Kita buat baru tadi ada datanya. Kita buat lihatnya ini dipertinjau ya. Jadi setiap kali kita mau lihat kita dipertinjau. Nah, teman-teman, ini sudah jadi ya yang absensi tadi nih A, B. Ini belum ada datanya karena belum ada yang ngisi formnya. Jadi kalau misalnya nanti sudah terisi sama siswa atau siswinya, sudah otomatis bisa terlihat. Oke, kita keluar. Nah, sekarang kita ingin publikasi ya. Publikasi apa sih fungsinya? Jadi publikasi itu adalah untuk ibaratnya menerbitkan gitu, menerbitkan ketika kita update apapun yang kita update, kita perbaharuin yang ada di set kita ini, itu ketika kita publishkan dia akan berubah gitu loh. Yang dilihat orang, dilihat pengunjung itu akan seperti yang kita update sekarang. Jadi kita setiap update harus tekan publish. Nah, karena ini sama ya, karena ini masuknya baru, maka dia akan membuat alamat web. Nah, ini karena ini sesuai dengan misalnya PJOK SDT. Ini udah sesuai nih. Jadi teman-teman tergantung apa yang mau alamatnya, nanti dia seperti di bawah ini alamatnya nanti. Alamat URL-nya. Ya, kalau sudah, ini misalnya kayak gini aja deh gitu. Kita publikasi. Jadi akan muncul di sini ini link yang, nah ini biar kita bisa salin linknya. Nah, ini yang akan kita berikan sama orang-orang, sama orang tua siswa atau siswa kita.
ini yang kita kasih. Kita lihat dari sini, kita langsung lihat dari tadi kita. Nah, otomatis dia sudah masuk ke alamat yang sudah kita publish tadi. Kita langsung bisa absen nih. Absen. Setiap kali dia mau absen, dia harus memasukkan password dengan tadi. Nah, gitu. Jadi gitu ya untuk ininya. Itu aja yang mungkin dibutuhkan kalau misalnya teman-teman mau nambah YouTube, itu bisa langsung juga atau menggunakan ini tadi placeholder. Saya sih lebih menyarankan placeholder ini karena kotaknya bisa kita sesuaikan nih, kita sesuaikan. Dan di dalam menu tambah atau menu placeholder ini juga sudah mewakili yang lain. Kalau ini tata letak aja sih, kita nambahin gambar langsung otomatis tanpa kita menambahkan placeholder gitu ya. Tapi kalau misalnya kita yang pengen benar-benar custom sesuai dengan selera kita, saya lebih menyarankan teman-teman menggunakan placeholder. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai Google Sheet ya. Tapi di sini saya mau kasih tahu juga, ini bisa teman-teman tambahkan di sini menu-menunya. Kalau misalnya terlalu banyak kelasnya di sini. Tapi saya sih lebih sarankan ini sih, lebih sarankan. Mungkin dinilai aja ya, dinilai misalnya tambahkan sub halaman. Kita kelas 3. Ya, atau kelas 4 tambah 4, misalnya lebih dari 1 kelasnya, kelas 4 gitu. Nah, ini bisa ditambahkan ya, dia akan muncul di sini pasti. Nah, kalau misalnya nanti nilainya ini teman-teman tidak ingin dimunculkan dulu ya, nilainya bisa disembunyikan ya. Misalnya menu nilai ini mau disembunyiin ke navigasi, di sini akan hilang ya. Ini ada tanda ini, untuk munculkannya tinggal ditampilkan navigasi, dia akan muncul. Kalau sudah ini bisa kita langsung update. Ada menu tambahannya. Ini tinggal kita publish ya. Ya, perubahan dia akan muncul seperti ini. Draft. Publish kan yang ada di sini kan tadi untuk link yang kita beri murid kita atau orang tua murid. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IT.